Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Acara pertama kita akan sambutan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Srimurai. Kepada Bapak Sabidin saya persilakan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Pak Waka Kurikulum yang kami hormati, Waka Siswaan yang hormati, Waka Humas, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Jadi siang ini kita akan bersama-sama dengan Pak Subirin, yang mana Pak Subirin adalah CGP calon guru penggerak yang sudah melaksanakan kegiatan dalam beberapa waktu. Kegiatan itu baik mengerjakan tugas secara mandiri dan juga tugas online melalui LMS, dan selanjutnya pada hari ini melakukan aksi nyata ya. Baik, jadi aksi nyata ini ya bertujuan untuk menciptakan siswa yang merdeka belajar dan mempunyai disiplin yang kuat. Ya, ini tujuan dari aksi nyata. Kemudian untuk menumbuhkan budaya positif, budaya positif ini terhadap anak-anak didik di sekolah kita. Jadi ini kegiatan yang akan dilaksanakan, yang kita lakukan bersama-sama dengan Pak Subirin. Jadi pada kesempatan ini ya, sekolah mendukung segala kegiatan dan upaya dalam hal Pak Subirin sebagai CGP untuk memenuhi tugas-tugasnya, ya, baik melalui LMS online ataupun kerja mandiri, kemudian melakukan aksi nyata. Dan ya, kita mendukung dan mendoakan supaya Pak Subirin bisa selesai mengikuti kegiatan CGP dengan baik dan menjadi guru penggerak, dan harapannya ada dampak positif nanti terhadap sekolah kita. Ya, mudah-mudahan ada perubahan atau ada lompatan yang berarti bagi sekolah kita ke depan dengan adanya guru penggerak di sekolah kita. Kemudian ya, selama mengikuti kegiatan aksi nyata ini, saya mengimbau kepada rekan-rekan bisa mengikuti dengan baik, supaya apa yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian juga menyampaikannya juga ya harus dengan baik juga, supaya bisa dipahami oleh rekan-rekan lain, supaya yang disampaikan tidak berlalu atau lewat begitu saja, tapi itu bisa jadi hal baru, pengetahuan baru untuk rekan-rekan. Ya, baik, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, biarlah kegiatan kita pada hari ini bersama CGP Pak Subirin bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan semua yang diharapkan dari kegiatan ini bisa tercapai dengan baik. Terlebih kita ini bisa menjadi sekolah yang baik karena adanya guru penggerak, dan juga harapan berikutnya adalah Bapak Ibu yang lain juga menjadi guru-guru penggerak berikutnya mengikuti jejak Pak Subirin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mewakili sekolah. Sekali lagi mendukung Pak Subirin dalam kegiatannya, dan biar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan manfaat dan hasil yang baik.
saja bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berikan ke Pak Sobi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sabidin atas motivasi dan semangat untuk saya selaku calon guru penggerak ke-9. Yang terhormat kepada Bapak Kesesuaian dan Bapak Kurikulum, Pak Adi dan Pak Eman. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjutkan. Di sini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu disemenisasi budaya positif. Aksi nyata modul 1.4, ini modul 1.4 yang tugas aksi nyata di modul 1 yang terakhir. CGP 9, saya mengambil tema penerapan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi untuk budaya positif. Saya ngambil ini karena kita sebagai guru untuk anak-anak murid, untuk agar budaya positif kita di sekolah kita itu bisa berjalan dengan baik. Maka saya ambil titik poin yang menurut saya terpenting untuk kita berikan kepada murid-murid kita. Lanjut. Oke, baik. Saya akan menjelaskan nilai-nilai guru penggerak terlebih dahulu. Ini sebenarnya bukan nilai guru penggerak saja, tetapi nilai untuk kita semua guru. Kita sebagai guru kita harus mempunyai nilai-nilai penggerak ini, atau nilai-nilai guru ini. Yang pertama itu mandiri, di mana guru mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan untuk dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar. Dalam mandiri ini berarti kita sebagai guru, contohnya adalah kita harus mengupgrade diri kita sebagai seorang guru, di mana pendidikan itu selalu berkembang dari zaman dari waktu ke waktu, di mana setiap guru itu harus mengembangkan dirinya melalui apa? Melalui berbagai kegiatan pelatihan yang ada baik secara online maupun secara langsung gitu. Jadi setiap guru kita harus aktif mencari sumber-sumber referensi gimana caranya kita menjadi guru yang lebih baik dari masa ke masa, mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi setiap harinya kita harus upgrade diri untuk pendidikan. Kemudian yang kedua, kreatif. Jadi selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerja. Nah, di sini level itu kita sebagai guru kita harus memberikan kritik dan saran bukan hanya dari sesama rekan, kemudian dari pimpinan, tetapi kita harus juga menerima dari anak didik kita, karena kurikulum merdeka atau kurikulum Pancasila ini kita harus mendengar dari semua yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi kita harus mendengarkan kritik saran dari semua orang yang membangun kita, baiknya untuk membangun kualitas kita sebagai guru. Kemudian ada kolaboratif. Kolaboratif di sini yaitu guru harus membangun kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua, murid, komite, organisasi di lingkungan sekolah. Ini kolaborasi kita sudah di sekolah kita sudah dilakukan, di mana kita selalu aktif menggunakan komite dan sebagainya untuk kegiatan sekolah. Dan kolaboratif ini sangat penting itu untuk sekolah dan lingkungan. Bisa juga untuk bapak ibu guru, kolaboratif itu bisa sesama guru. Misalnya mapel ekonomi dengan mapel kewirausahaan itu bisa kolaboratif. Kemudian seandainya sejarah, bisa mengundang sejarawan yang asli dari orang sini untuk menceritakan sejarah atau kebudayaan yang ada di Siluk Murai. Itu bisa. Jadi kolaboratif itu bukan hanya seorang guru, tapi kita bisa ke lingkungan dan sebagainya. Itu untuk pendidikan. Kalau untuk sekolah kita ada komite, kemudian lembaga-lembaga yang ada di sekitar Siluk Murai bisa kita undang untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kemudian yang keempat, inovatif. Guru harus mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, suasana, dan suasana belajar. Nah, ini lari ke yang pertama itu mandiri. Saat kita mengikuti pelatihan, kita akan menemukan inovatif kita dalam mengajar. Jadi mengajar kita mungkin bahasa singkatnya biasa catat buku sampai habis, itu mungkin zaman dulu, zaman sekarang kita menggunakan inovatif yang sangat luar biasa gitu. Karena pembelajaran di K13 ini pembelajaran di kurikulum merdeka berbeda dengan
K13 makin berkembang sehingga kita sebagai guru harus memiliki inovatif dan ide-ide yang baru gitu, dalam mengajar dan membuat suasana kelas itu menjadi membahagiakan, karena tujuan kita sekarang di kurikulum Merdeka itu harus bisa membahagiakan murid gitu. Kemudian berpihak pada murid, guru harus mengutamakan perkembangan murid sebagai acuan utama. Guru harus menghadirkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, maksudnya kebutuhan murid gini, murid kita harus yakin bahwa murid kita setiap satu orang dengan orang lain, satu siswa dan siswa lain itu memiliki berbeda-beda kemampuan atau memiliki berbeda daya tangkap dan sebagainya. Dan dua pihak ini berpihak pada murid. Guru bertanggung jawab bagaimana caranya seorang guru itu harus mengutamakan bagaimana seorang murid itu bisa menerima apa yang kita berikan. Semuanya dengan menerima contoh satu materi, misalnya kalau di ekonomi tentang kebutuhan, dan semua menerima dengan kebutuhan walaupun cara kita ada anak yang mungkin belum bisa menerima atau lambat. Nah, di sini peran guru bagaimana caranya kita berpihak kepada murid yang lambat itu harus menerima sesuai sama dengan yang lain. Materinya harus sama, jadi jangan terlalu dibedakan, tapi tetap kita harus sama. Kemudian berpihak kepada murid, kita harus mendengar murid juga. Murid maunya belajarnya modelnya seperti apa dan sebagainya. Kita mendengar dan memberikan mereka sesuatu keluasan, tetapi dengan koridor tetap dengan koridor kita sebagai guru. Jadi kita minta saran ke mereka belajarnya mau seperti apa dan bagaimana sesuai dengan materi. Contoh kayak saya lakukan kemarin, mereka minta Pak pembelajaran kita di luar kelas. Oke, kita belajar di luar kelas agar mereka refresh, senang dan sebagainya. Jadi itu yang bermaksud berpihak kepada murid. Jadi kita memberikan sesuatu pembelajaran yang dibutuhkan murid, yang memberi suatu kesenangan murid biar murid tidak jenuh. Lanjut, dimensi utama di sini. Ini dimensi utama kurikulum Merdeka ada 6, yaitu di sini beriman, bertakwa, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini dimensi yang harus kita pegang untuk kurikulum Merdeka. Lanjut. Nah, ini kita sudah mulai ke materi utama, yaitu tentang 3 motivasi perilaku bangsa. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi seseorang itu dari pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang keempat, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lihat satu persatu. Nih, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya motivasi ini adalah tingkat terendah dari 3 motivasi itu, tingkat terendah dari perilaku manusia. Jadi manusia biasanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah paling rendah di antara 3 motivasi itu. Biasanya orang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh, suatu anak dia tidak mengerjakan PR, atau dia mengerjakan PR tapi karena ini, gitu. Itu motivasi dulu. Dia mengerjakan PR karena tidak ingin dihukum. Dia tidak akhirnya dia mengerjakan PR. Dia mengerjakan PR tugas-tugasnya agar merasa dia nyaman, bebas, nanti lepas dari hukuman. Dan ini sebenarnya adalah motivasi terendah, Bapak Ibu. Jadi motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu motivasi yang dimiliki paling rendah. Jadi kita kalau bisa membuat anak untuk menghindari motivasi ini. Jadi permasalahan yang mungkin akan muncul berpengaruh pada mereka secara fisik, psikis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, bersifat luar. Jadi mereka karena takut dihukum sama guru, akhirnya mengerjakan PR. Ini motivasi terendah yang
nanti siswa kita harusnya bisa lebih dari motivasi ini. Dan motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini kita sebagai guru kadang, ya saya juga melakukan kesalahan di sini. Gitu. Kita kadang memotivasi anak-anak ini, ayo siapa yang nilainya tertinggi akan saya kasih hadiah, akan saya kasih uang atau saya kasih piagam. Ini sebenarnya motivasi ini juga kurang tepat Bapak Ibu. Karena nanti anak-anak akan mengharapkan sesuatu imbalan. Kalau nggak ada imbalannya, mereka nggak ada gerak, nggak ada motivasi untuk menjadi yang terbaik gitu. Ini kalau kita merasakan, mungkin anak-anak kita kasih hadiah dan motivasi, ternyata motivasi seperti ini kurang baik. Karena anak akan selalu mengharapkan sesuatu hadiah untuk dirinya. Jadi dia melakukan hanya untuk hadiah gitu. Bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk hadiah. Dan dua posisi ini juga kurang tepat. Dan yang posisi yang tepat seperti apa? Yang tepat adalah seperti itu, Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Jadi kita menemukan motivasi itu kepada anak yang seperti ini. Gitu. Bukan yang karena hadiah, bukan karena mereka takut akan hukuman. Gitu. Bukan kita selalu menghukum, kemudian dia termotivasi untuk jadi kayak pemain hukum, itu juga kurang tepat. Terus kita memberi hadiah ternyata juga kurang tepat. Yang tepat yang harus kita hadirkan adalah yang ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemarin saya dengar dari Bu Ana, saat anak-anak P5 yang kedua mereka merasa gagal, tetapi pas Bu Ana bilang kita nggak gagal, kita udah berhasil. Nah, hal seperti itu yang kita harus tumbuhkan. Kalian berhasil kok dengan sesuatu yang proses. Kalian berhasil di prosesnya. Jadi mereka berhasil itu karena diri mereka sendiri, bukan karena hadiah atau takut hukuman. Jadi kita harus menemukan nilai-nilai yang ini. Orang dengan motivasi yang akan bertanya akan menjadi orang yang seperti menjadi orang yang seperti apabila saya lakukan, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka menghargai dirinya mereka sendiri, mampu hidup. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi berbeda ya Bu ya, Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Ini kita harus pahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Karena ini sesuatu yang berbeda. Nanti kita bisa jelaskan ke anak-anak kadang-kadang merasa dihukum padahal itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Karena hukuman dan konsekuensi itu sangat berbeda. Nah, ini penjelasannya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan. Sementara ini konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Contoh gini, hukuman itu contohnya saat masuk, misalnya pelajaran olahraga gitu, masuk dia terlambat, anak ini disuruh mengut sampah, itu hukuman karena terlambat mengut sampah. Tetapi apabila anak itu terlambat karena pelajaran olahraga, kita suruh lari lapangan, itu namanya konsekuensi karena dia sesuai masih dalam materi atau pembelajaran olahraga. Jadi kalau hukuman ini nggak ada rencana, kalau konsekuensinya kita buat misalnya contoh, ya konsekuensinya apabila kalian terlambat di pelajaran saya berarti harus menghafalkan rumus ekonomi. Nah, saat mereka terlambat, mereka konsekuensinya adalah menghafal rumus ekonomi. Tapi kalau kita disuruh anak-anak itu suruh berdiri di depan kelas, kemudian suruh push up yang nggak sesuai dengan mampu kita, itu namanya suatu hukuman. Jadi itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi sini sudah terencana atau sudah disepakati secara
bersama-sama. Jadi sudah disepakati sama anak murid. Kalau mungkin kayak bahasa Inggris, seandainya terlambat, berarti kalian harus menghafalkan 10 kosakata. Gitu. Nah itu konsekuensinya kalau mereka terlambat. Tapi kalau seperti saya bilang keluar dari mapel kita, berarti itu suatu hukuman. Jadi kalau kayak misalnya anak-anak tidak melakukan tugasnya dan mereka disuruh rakun, itu konsekuensi. Tapi kalau disuruh keluar kelas dan sebagainya, itu suatu hukuman. Dan kita sebagai guru itu harus menghindari hukuman tersebut. Dan di sini bukan dari penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Nah, ternyata Bapak Ibu, penghargaan juga bisa menghancurkan potensi, atau penghargaan itu termasuk dalam hukuman. Ini saya juga baru ngerasa, oh berarti kalau saya ngasih hadiah atau apa, penghargaan juga hukuman itu bagian hukumannya seperti apa? Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Jadi, kalau misalnya, yuk bisa jawab dikasih uang, bisa jawab dikasih uang, tiba-tiba kita nggak kasih lagi anak itu, nah itu kita kayak seperti menghukum anak itu. Jadi kita menghilangkan motivasi dalam dirinya, itu suatu penghukuman. Nah, penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dalam persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Jika mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka kurikulum kita sudah tidak ada ranking. Ini karena rankingan itu penghargaan yang saat saya baca ternyata ini tuh yang menyebabkan ternyata ranking tidak dihilangkan untuk kurikulum Merdeka. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha dia menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Nah ini karena merasa dia pengen berhenti merokok, kenapa? Hanya karena suatu penghargaan, itu pasti motivasinya akan nggak berhasil karena bukan dari dirinya. Nah, ini penghargaan merusak hubungan. Nah di sini ini juga ternyata penghargaan juga bisa merusak hubungan. Contoh, ketika suatu anak kita kasih penghargaan, kemudian kita merasa kita puji dia dan sebagainya, saat kita keluar dari kelas ternyata anak itu dibully. Wih, anak saya dan sebagainya, jadi dikasih dia dan sebagainya. Itu yang maksud merusak hubungan. Akhirnya anak tersebut yang tadinya akrab sama anak ini bisa jadi tidak akrab lagi, karena ini sering terjadi ya Bapak Ibu. Karena waktu saya Zoom, ternyata banyak Bapak Ibu guru yang curhat. Oh iya, saya pernah merasakan hal sini, merusak hubungan yang tiba-tiba teman jadi berbeda, atau guru jadi berbeda, atau anak guru satu dan satunya jadi berbeda. Ini. Jadi jika seorang guru memberikan penghargaan pada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Nah, ini merusak hubungan. Jadi anak tersebut itu melakukan sesuatu itu hanya karena untuk kita senang, bukan untuk dirinya. Jadi untuk mendapatkan penghargaan, untuk kita senang. Kemudian di sini penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, ini yang garis bawah yang menurut saya kenapa ranking itu dihilangkan, mungkin untuk menghindari penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan agar anak-anak itu tidak cemas. Contoh misalnya dia nggak biasanya ranking 1 tiba-tiba jadi ranking 5, tentunya anak ini akan menjadi cemas karena cemasnya takut dimarahin orang tuanya di rumah, takut nanti dia pakai hukuman dan sebagainya. Jadi penghargaan bisa merusak hubungan baik antara anak dengan
orang tua, anak dengan guru, dengan teman. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, mungkin 2 poin ini yang menyebabkan kenapa tidak ada lagi ranking agar anak-anak itu semuanya sama, memiliki kemampuan yang sama, semuanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembelajaran yang sama pula. Dan di sini penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di sini mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta untuk mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Jadi penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi penghargaan ini tidak mengurangi ketepatan yang harusnya bisa mereka hanya karena penghargaan menjadi seperti ini. Gitu. Hasilnya di sini, hasilnya anak-anak yang mendapatkan orang menjawab banyak, yang nggak dapat perban, dia nggak jawab gitu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ini di sini menurut kualitas pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa sini yang kerja bakti, menurunkan kualitas mereka dapat penghargaan baru dihargai baru kerja, dikasih sesuatu baru kerja gitu. Itu yang dimaksudkan penghargaan menurunkan kualitas. Contoh deh, kita nyuruh anak-anak, kamu buang sampah ya, nanti kalau selesai buang sampah saya akan beri hadiah, beri sesuatu. Nah, mereka baru kerja. Di sini penghargaan menurunkan kualitas yang seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Ternyata penghargaan juga mematikan kreativitas anak. Anak ini hanya terbatas sampai step situ saja. Tidak ada kreativitasan yang lebih. Karena mungkin kita sebagai guru hanya patokan kalau bisa ini kasih ini. Tentunya anak itu bisa lebih. Tapi karena dia berpatok dengan apa yang gurunya lakukan, jadi dia hanya start di situ saja gitu. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Nah, di sini nih. Ini penghargaan menghukum. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Paling dihukum karena wah harusnya saya ranking 1, ranking 2, jadi merasa minder dan sebagainya. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Mereka keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, jadi ternyata penghargaan itu kita yang mengendalikan gitu. Hanya untuk mengendalikan seseorang untuk apa yang kita mau, kita inginkan. Nah, yang baiknya seperti apa? Baiknya seperti ini. Motivasi dari dalam diri atau intrinsic. Jadi saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadarkan bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Jadi kita menunjukkan motivasi dari dalam diri anak. Itu penghargaan yang sesungguhnya. Bukan memberi hadiah, bukan memberi penghargaan, tapi memberi motivasi, memunculkan motivasi untuk anak tersebut. Itu penghargaan sesungguhnya. Dan saat anak, kalau di sini contohnya sudah baca, kemudian saat sudah baca, perkembangan bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan untuk dirinya. Jadi penghargaan itu bukan memberi sesuatu, tapi memunculkan motivasi ke anak itu. Memang agak sulit Bapak Ibu memunculkan motivasi. Itu tantangan besar bagi kita, tapi kalau kita bisa, itu sesuatu yang istimewa untuk kita. Jika kita memberikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia sedang merasa bahagia, maka akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi saat anak itu bahagia dengan keberhasilannya, kita lihat saja, jangan langsung dikasih hadiah, itu akan merusak kebahagiaan yang dia capai. Nah, ini Bapak Ibu wali kelas. Sekarang kita harusnya nanti membentuk keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu wali kelas. Sebenarnya kita harus ada praktek, tapi karena waktu kita tiada dulu. Pembentukan keyakinan kelas.
Nah, ini merupakan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang bisa diingat oleh anak. Jadi kita buat keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak, tapi yang bisa diingat mungkin 8 atau 10, jangan sampai lebih dari 10. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, kegiatan curah pendapat. Jadi semua anggota kelas harus terlibat untuk membuat keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ditinjau ulang Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini contoh disiplin. Keduanya saling menghormati. Itu keyakinan kelas. Jadi saat anak melanggar peraturan di depan wali kelas, kita akan tanya, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Contoh kalau dia terlambat, berarti dia melanggar ke sesuatu yang ke disiplin. Oh Pak, keyakinan kelas kedisiplinan yang saya langgar. Nah nanti kita memberi ke anak-anak itu nggak langsung ini, tapi mereka harus mencari solusi mereka agar tidak terlambat lagi. Nanti akan saya tampilkan videonya. Nah ini prosedur membuat keyakinan kelas. Prosedurnya agak lumayan. Mempersiapkan warga sekolah atau murid sekolah untuk bercurah pendapat. Kemudian mencatat semua masukan para guru. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur keyakinan kelas bersifat jangan bersifat negatif, tapi bersifat positif. Kemudian tinjau kembali daftar curahan. Jadi setelah anak-anak mencurahkan keyakinan kelas kita banyak, habis itu kita rincikan lagi menjadi 8 atau 10 kata. Tapi semuanya kita tampung dulu, Kira-kira keyakinan kelas kita maunya seperti apa? Nanti satu orang atau berapa orang, seperti yang kayak kemarin dulu kita praktekkan dulu semua dulu kita satukan. Nanti kita akan ketemu keyakinan kelas menjadi beberapa kata. Tinjau ulang ini. Kemudian, nah kita ke sesuai tema. Ini menurut ini posisi kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah yang pertama nanti Bapak Ibu kita lihat Bapak Ibu merasa di mana, gitu ya? Ngerasanya Bapak Ibu posisi kontrolnya di mana nih sekarang? Yang pertama mungkum itu nadanya keras, tuh tinggi, bahasa tubuh dan matanya melotot, tuh. Itu tipe guru yang sukanya menghukum. Ini menurut pembuat merasa bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah ini nadanya memelas. Mungkin yang juga, ayo anak, kalau kamu kayak gini terus nanti ibu loh yang dipanggil kalau sekolah. Ayo nak, jangan nakal nanti bapak lagi yang kena. Kemudian bersenah ya. Sistem mata berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsumsi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Ini tadi saya bilang posisi pemantau ini mereka lebih ke konsekuensi. Kalau guru penjas, kalau yang pemantau, kalau mereka terlambat berarti yang harus lari lapangan. Itu pemantau. Nanti kadang kita pemantau tuh kita lihat misalnya anak ini terlambatnya setiap jam 10, besok kita ingatkan lagi, oh kamu terlambatnya jamnya sama loh, jam 10 lagi gitu. Jadi ini dia selalu memantau, selalu melihat anak ini kesalahannya diingatkan kembali gitu. Dan di posisi ini dia mengingatkan peraturan-peraturan. Kamu tahu kan peraturan sekolah apa? Nah ini di posisi pantau. Sudah tahu kan artinya sekolah kita seperti apa? Nah, anak ini dibawa untuk mengingat peraturan-peraturan sekolah. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana
guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab pada pelakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi sisi manajer ini, kita guru tidak memberikan solusi, tapi anak mencari solusi untuk dirinya sendiri. Contoh, misalkan murid lambat, saya panggil, Bu Sana, ini sudah saya dengar udah 5 kali ya terlambat. Terlambatnya kenapa? Kita tanya terlambatnya kenapa? Dia misalnya, saya terlambat bangun dan sebagainya. Kita tanya, kalau terlambat bangun, kira-kira gimana caranya biar terlambat bangun? Jadi kita mencari, membuat anak ini mencari solusinya sendiri untuk suatu permasalahan. Itu posisi manajer. Jadi guru itu tidak memberikan solusi, tapi beri jalan untuk agar anak ini mendapatkan solusi yang mereka hadapi. Misalnya masalahnya terlambat, ya solusinya apa? Bagaimana agar tidak terlambat, seperti itu. Nah, ini saat kita manajer, ini posisi kita harus melakukan ini. Segitiga restitusi. Ini posisi manajer sudah melakukan ini. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Keyakinan, maka saya bilang, yuk kita buat keyakinan kelas agar nanti saat anak bermasalah kita menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi, ini. Nah, ini segitiganya. Kamu tentu punya alasan mengapa. Jadi kita nggak boleh langsung ngejudge anak, tapi kita tanya dulu, alasannya kenapa, alasannya terlambat kenapa, alasannya begitu kenapa, gitu. Kita tanya dulu. Kemudian mesti ada cara yang lebih ya, validasi tindakan, kemudian keyakinan kelas apa yang disepakati itu juga. Kalau ada kelas mungkin kita bisa tanya peraturan sekolah kita seperti apa sih, gitu. Kira-kira kamu melanggar peraturan yang mana? Ya, nanti kita cari solusi bersama-sama dengan murid. Jadi ngomongnya memang 4 mata dengan bahasa yang lembut tapi tegas. Dan ini kita ditanyakan, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Cita-citanya apa? Nah, di sini ini menstabilkan identitas. Bagian dasar dari restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena kesalahannya, menjadi orang yang sukses. Pertanyaannya seperti apa? Nanti saat kita udah ngomong, kita bilang ke anak, nah, berbuat salah itu gak apa-apa. Semua itu pernah melakukan salah, manusiawi kok itu. Itu menstabilkan itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Bapak Ibu tidak saya tidak tertarik mencari kesalahan, tapi di sini Bapak akan mencoba mencari solusi bersama kamu untuk agar kamu tidak melakukan kesalahan di kemudian hari. Gitu. Jadi ini yang akan kita memberi pertanyaan sekarang seperti itu. Gitu. Ya salah nggak apa-apa sih Nak. Gitu. Tapi ya Bapak juga melakukan kesalahan kok. Pernah melakukan kesalahan sama seperti kamu. Jadi nggak merasa buat anak itu terlalu jatuh atau apa gitu. Kita bawa dulu kemana gitu. Kemudian setelah itu kita baru masuk. Kesalahan itu memang ada, tapi kayak apa caranya kita memperbaiki kesalahan tersebut. Itu stabilkan dulu. Setelah anak itu sudah stabil, udah apa, udah ini baru kita tanyakan alasannya gitu. Atau kita tanya alasannya dulu baru stabilkan seperti ini. Stabilkan dulu dan sebagainya, kita tanya dulu kenapa terlambat dan sebagainya. Udah tanya, dia udah cerita apa terlambat karena tadi malam main game dan sebagainya. Oh ya nggak apa-apa, lakukan kesalahan wajar manusiawi, tetapi alangkah lebih baiknya bahwa kesalahan itu tidak dilakukan di kemudian hari. Bapak juga kalau melakukan kesalahan, nah sama melakukan kesalahan itu sama. Tapi kayak apa sih sini Bapak nggak mencari kesalahan dulu, tapi kita mencari solusi agar kamu tidak melakukan kesalahan seperti hari ini. Seperti itu, terus disatukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini
setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan. Nah, di sini kita tanyakan, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu nggak melakukannya kan? Maksudnya lebih buruk. Kamu udah terlambat, tapi kan tetap masuk. Berarti kita harus hargai itu. Padahal kamu bisa melakukan kesalahan yang lebih buruk, tapi kamu masuk, punya alasan mengapa kamu bisa masuk, tetap masuk sekolah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Itu validasi tindakan. Kamu patut bangga nih, udah walaupun terlambat, tetap kamu mau sekolah. Gitu. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, maksudnya sikap keyakinan untuk berubah, untuk berubah lebih baik. Itu harus kamu tanamkan gitu. Untuk itu. Tetapi yang buruk harus dihilangkan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai di kelas berkeluarga. Nilai-nilai umum apa yang sudah disepakati, yang sudah dilanggar. Kemudian bayangan kita tentang kelas yang ideal itu harus tanyakan. Kalau kamu terlambat terus kayak gini terlambat, kira-kira nanti temanmu seperti apa, guru bapak ibu gurunya seperti apa. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akan menampilkan sebuah video ilustrasi segitiga ini dan posisi bapak. Dan Bapak Ibu, saya kasih waktu untuk bertanya, boleh? Semoga saya bisa menjawab. Ya, silakan Bu Sana. Terima kasih atas kesempatan yang bertanya. Saya mau tanya soal pembentukan keyakinan kelas. Kira-kira itu bisa dilakukan kapan? Terima kasih. Baik, keyakinan kelas itu seharusnya dibentuk saat awal semester, awal masuk. Tetapi karena saya baru mempelajari ini, kemudian kita juga sebelumnya belum pernah tahu kan keyakinan kelas itu kita belum punya. Nanti mungkin bisa kita habis awal semester nanti baru keyakinan kelas. Nanti kita mencoba praktek dulu untuk wali kelasnya. Kita mungkin saya akan bimbing, kita akan mencoba praktek kayak apa sih cara membuat keyakinan kelas nanti, sehingga wali kelas membuat keyakinan kelas dengan warga kelasnya gitu. Ada lagi? Ya. Ya, terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan tadi berkaitan dengan imbalan dan penghargaan ya. Karena saya lihat dari pemaparan untuk yang sekarang ini, untuk guru mereka tidak boleh memberikan imbalan ataupun penghargaan. Ya, tapi contohnya seperti uang, seperti itu kan, atau bentuk benda itu kan mungkin tidak dibolehkan. Tapi bagaimana kalau penghargaan itu berbentuk piagam? Misalnya siswa itu kan ranking kelas, berprestasi di sekolah. Apakah hal itu juga mutlak juga tidak dibolehkan memberikan piagam seperti itu? Ibaratnya takut menyinggung teman yang lain, gitu. Karena hal seperti itu ya pernah kita lakukan di sekolah, sekarang belum pernah. Kalau seperti uang, terus terang untuk makan bahasa Inggris pernah juga saya lakukan itu. Misalnya saya kasih penjelasan segala macam, terus saya jelaskan supaya membanding anak ini semangat. Saya pernah juga kasih uang. Misalnya kalian bisa jawab, saya kasih 5.000. Tidak bisa jawab, saya naikkan lagi sampai tembus 100.000. Itu pernah saya lakukan untuk supaya memancing dia saat itu ya berharap termotivasi seperti itu. Tapi ternyata terus sekarang ya ternyata mungkin ada penelitian ya itu bukannya memotivasi, malah membuat anak itu semakin down seperti itu. Nah, yang saya tanyakan ya berkaitan dengan penghargaan tadi, dengan tidak adanya uang kita berikan, tapi kalau kita bentuk piagam seperti itu, apakah itu tetap juga tidak dibolehkan untuk siswa, dan itu akan mempengaruhi siswa yang lainnya, bisa buat down, ya mungkin suatu saat datang kita tidak perlu lagi seperti itu. Itu yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan piagam. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Ini Bapak Ibu, saya juga melakukan hal yang sama kepada murid seperti Pak Adi gitu. Mungkin bahkan kita semua hampir pernah melakukannya karena kita berpikir bahwa
saat anak dikasih sesuatu hadiah akan termotivasi naik, ternyata kurang tepat gitu. Saya juga sudah janji sih Pak Adi untuk di tahun ini, tapi saya akan mencoba menepati janjinya di tahun ini. Itu sebenarnya untuk kita mungkin boleh, tapi jangan terlalu sering Pak Adi. Boleh, tapi jangan terlalu sering yang tadi saya jelaskan. Boleh, tapi nggak terus-terusan sesuatu yang sama atau hadiah terus apapun yang dapat diberi hadiah. Kita dimintanya ke sini. Motivasi dari dalam diri itu yang kita sekarang buat anak-anak itu lebih ke sini. Walaupun memang pada kenyataannya agak susah. Mungkin kita awalnya boleh deh kita melakukan ngasih hadiah gitu, walaupun ngasih hadiah, tetapi kita arahkan ke sini, motivasi dalam diri gitu. Jadi saat kita kasih hadiah sambil kita berbicara bahwa kedepannya kalian harus termotivasi bukan karena apa yang saya berikan, tetapi kita harus karena hal-hal yang kalian harapkan, tapi harus ada di diri kalian karena kalian meyakini bahwa diri kalian itu sebenarnya bisa, bukan karena hadiah, tapi karena kalian itu mampu gitu. Sehingga anak-anak ini terpacu untuk oh iya, apa yang saya dapatkan itu akan membuat dirinya itu bangga sendiri, bukan bangga karena ya saya dapat belajar kan karena untuk pengen dapat hadiah, saya belajar kan pengen dapat untuk ini. Kalau nggak dapat hadiah, nggak ada lagi. Kalau sudah terlanjur janji dan sebagainya, laksanakan dulu janjinya itu. Tapi untuk kedepannya kita harus arahkan ke sini sebalik. Saya juga nanti setelah semester ini juga saat sudah memberikan hadiah kepada anak-anak, saya coba memberikan ini. Saya juga dalam proses belajar. Anak mana saya sudah lanjut bilang ke anak-anak, keliling, yuk siapa yang nanti nilai tertinggi semester itu tertinggi atau nilai-nilai jumlah tertinggi, saya akan kasih piala kecil gitu, sebagai bentuk penghargaan. Ternyata pas saya belajar ini, oh ternyata yang saya janjikan kemarin kurang tepat, tapi karena sudah janji, ya mau nggak mau harus saya laksanakan untuk saat ini. Ada lagi mungkin itu ya Pak. Ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya menanyakan keyakinan kelas tadi karena saya selama ini melakukan apa beda atau sama peraturan kelas. Jadi saya kalau jadi wali kelas itu peraturan kelas misalnya saya buat piket. Nah kalau kan hari Senin sampai hari Jumat kan beda anak. Nah misalnya yang terlambat nanti nyapu. Pokoknya perjanjian saya dengan anak seperti itu. Kalau wali kelas, kalau guru misalnya saya kalau kalian terlambat, misalnya saya suruh nyanyi atau saya suruh nyapu seperti itu perjanjian di dalam kelas. Terus misalnya wali kelas tadi, kalau kalian atau jadi guru sama kan terlambat apa kalau wali kelas apa 3 kali berarti nanti saya panggilan orang tua. Itu peraturan saya jadi wali kelas dan jadi guru, apakah sama dengan namanya keyakinan? Baik, terima kasih Ibu sebenarnya. Jadi keyakinan itu berbeda Bu, karena keyakinan itu berawal dari peraturan. Kan Ibu sudah buat peraturan tuh, misalnya terlambat akan ada konsekuensinya gitu ya. Nah dari peraturan saya terlambat, kalau keyakinan berarti terlambat itu masuk dalam keyakinan tidak disiplin atau melanggar keyakinan kedisiplinan. Jadi yang kedisiplinan apa aja? Datang terlambat, peraturannya nggak boleh terlambat. Berarti itu menghindari keyakinan disiplinan. Kemudian kedisiplinan apa lagi selain terlambat? Tidak piket, itu masuk kedisiplinan. Kemudian apa lagi? Ya, disiplinan. Kalau kayak menghargai teman itu contoh tidak boleh molok-molok itu peraturan kan, tapi keyakinan kelas itu melanggar saling menghargai. Jadi buat dulu peraturan itu, dan peraturan itu dirincikan untuk keyakinan kelas. Bisa jadi
dilarang terlambat peraturannya kan, terus baju harus dimasukkan, kemudian ketuk pintu dulu sebelum masuk kelas. Ketuk pintu dulu itu berarti keyakinan kelas kesopanan. Apabila dia masuk nggak ketuk pintu berarti dia melanggar keyakinan kelas di dalam kesopanan ya, Bu. Terima kasih Pak. Saya kurang sepakat. Mohon maaf. Bagi saya kalau itu yang namanya peraturan itu diciptakan oleh wali kelas, itu aturan, bukan kesepakatan kelas dan bukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu muncul adalah dari anak, dalam musyawarah. Jadi kalau saya, mohon maaf Ibu, karena saya melaksanakan keyakinan kelas itu sejak saya berada di sini. Yang pertama sebagai wali kelas, yang kedua sebagai guru. Jadi ketika saya masuk pertama kali, apa yang saya tanyakan? Kelas yang bagaimana yang anak-anak inginkan. Nah ketika itu mereka memberikan saran, saya mau begini, saya simpulkan itu dalam kesepakatan kelas. Begitu juga ketika saya sebagai guru prakarya. Pada mapel ini, apa yang anak-anak inginkan dari saya? Nah mereka sampaikanlah. Nah itu yang kami rangkum, jadilah kesepakatan. Tapi kalau itu peraturan, nanti kalau piket, tidak piket, nanti salah. Nanti kalau misalnya tidak berbaju rapi, nanti salah. Berarti itu dari kita, berarti itu aturan, bukan kesepakatan. Itu menurut pemahaman saya untuk keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu datangnya dari anak-anak. Tapi kalau peraturan itu datang dari wali kelas. Mungkin itu perbedaannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Anak. Mana Bu? Memang keyakinan kelas itu disepakati atau dibuat secara bersama-sama. Makanya tadi saya bilang awal, saat keyakinan kelas ini semua anak harus ada. Kalau peraturan memang yang tadi Ibu Ana sampaikan bahwa peraturan kelas itu dominan hanya satu orang, atau di sini berarti posisinya adalah wali kelas. Itu peraturan. Nah tadi saya bilang ada perbedaan wali kelas, tapi biasanya saat membuat keyakinan kelas itu berawal dari sebuah peraturan itu. Dari peraturan nanti kita kesepakatan sama-sama, tapi juga dari seperti yang Bu Ana bilang, prosedurnya adalah minta pendapat anak-anak dulu. Jadi pertama peraturannya seperti ini, kemudian dari peraturan ini yuk kita jadikan sebuah keyakinan. Kalian yakin nggak seperti ini? Kita harus lempar ke anak-anak seperti tadi Bu Ana bilang bahwa semuanya melibatkan keyakinan kelas itu dari anaknya, dan anak ini semua murid kita yang di kelas itu harus meyakini apa yang menjadi keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas itu kalau bisa buatnya jangan lebih dari 10, nanti mereka bingung keyakinan kelas apa, yang mana ya keyakinan kelasnya banyak. Jadi kalau bisa keyakinan kelas kalau waktu kemarin saya pelajari itu cuma 8 keyakinan kelas. Dari 8 itu anak-anak ini harus paham, misalnya keyakinan disiplin dengan disiplin, kemudian kesopanan, kerjasama, gotong royong. Jadinya larinya ke sana. Gitu. Jadi nanti kalau saat ada anak bermasalah, ya tadi anak ini salahnya menyalahkan keyakinan mana. Kalau yang tadi nggak ketuk itu berarti dia kesopanan. Tapi dia menikah ya. Jadi ya, peraturan dan keyakinan berbeda. Peraturan itu biasa dibuat oleh satu orang wali kelas saja, tapi keyakinan itu disepakati secara bersama-sama dan diyakini oleh semua murid gitu. Tapi berawal dari kita membuatnya dengan berawal dari sebuah peraturan berawal ke keyakinan gitu. Kemarin waktu saya pelajari seperti itu, pertama peraturan dulu dibuat maunya, tapi kita tadi anak-anak peraturannya kita maunya kayak apa nih, kayak apa, habis dari peraturan ke lari ke keyakinannya harus disepakati secara bersama-sama. Ada mungkin ada pertanyaan sebelum saya akan menampilkan sebuah video ilustrasi seperti video ini dan khusus berat. Bapak Ibu saya kasih waktu untuk bertanya, boleh? Semoga saya bisa menjawab. Ya silakan Ustaz. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Saya mau tanya soal pembentukan keyakinan
kelas, kira-kira itu bisa dilakukan kapan gitu. Terima kasih. Baik, keyakinan kelas itu seharusnya dibentuk saat awal semester, awal masuk. Tetapi karena saya baru mempelajari ini, kemudian kita juga sebelumnya belum pernah tahu kan keyakinan kelas itu betul-betul. Nanti mungkin bisa kita habis awal semester nanti berkeyakinan kelas, nanti kita mencoba praktek dulu untuk wali kelasnya. Kita mungkin saya akan bimbing, kita akan mencoba praktek kayak apa sih cara membuat keyakinan kelas nanti, sehingga wali kelas buat keyakinan kelas dengan warga kelasnya gitu. Ada lagi? Ya. Terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan tadi berkaitan dengan imbalan dan penghargaan ya. Karena saya lihat tadi pemaparan untuk sekarang ini untuk kurikulum merdeka tidak boleh memberikan imbalan ataupun penghargaan. Ya, anggap saja contohnya seperti uang, seperti itu kan, seperti itu benar itu kan yang tidak dibolehkan. Tapi bagaimana kalau penghargaan itu berbentuk piagam? Misalnya siswa itu kan ranking kelas, berprestasi di sekolah. Apakah hal itu juga mutlak juga tidak dibolehkan memberikan piagam seperti itu? Ibaratnya satu minggu teman yang lain gitu. Karena hal seperti itu ya pernah kita lakukan di sekolah, sekarang belum pernah. Kalau seperti uang, terus terang untuk materi bahasa Inggris pernah juga saya lakukan itu. Misalnya saya kasih penjelasan segala macam, terus saya jelaskan supaya membantu anak ini semangat. Saya pernah juga kasih uang, misalnya kalian bisa jawab, saya kasih 5.000. Tidak bisa jawab, saya naikkan lagi sampai tebus ke 100.000. Itu pernah saya lakukan untuk supaya membantu dia saat itu ya berharap termotivasi seperti itu. Tapi ternyata terus sekarang ya ternyata mungkin ada penelitian ya itu bukannya memotivasi, malah membuat anak itu semakin down seperti itu. Nah, yang saya tanyakan yang berkaitan dengan penghargaan tadi, dengan tidak adanya uang kita berikan, tapi kalau kita bentuk piagam seperti itu, apakah itu tetap juga tidak dibolehkan untuk siswa, itu akan mempengaruhi siswa yang lainnya bisa membuat drop, ya mungkin suatu saat datang kita tidak perlu lagi. Itu yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan piagam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini Bapak Ibu, saya juga melakukan hal yang sama kepada murid seperti Pak Adi gitu. Mungkin bahkan kita semua hampir pernah melakukannya karena kita berpikir bahwa saat anak dikasih sesuatu hadiah akan motivasi naik, ternyata kurang tepat gitu. Saya juga sudah janji sih Pak Adi di tahun ini, tapi saya akan mencoba menepati janjinya di tahun ini. Itu sebenarnya untuk kita mungkin boleh, tapi jangan terlalu sering Pak Adi. Boleh, tapi jangan terlalu sering yang tadi saya jelaskan. Boleh, tapi nggak terus-terusan sesuatu yang sama atau hadiah terus apapun yang dapat diberi hadiah. Kita dimintanya ke sini. Motivasi dari dalam diri. Itu yang kita sekarang buat anak-anak itu lebih ke sini. Walaupun memang pada kenyataannya agak susah. Mungkin kita awalnya boleh kita melakukan ngasih hadiah gitu. Walaupun masih ada, tetapi kita arahkan ke sini, motivasi dalam diri itu. Jadi saat kita kasih hadiah sambil kita berbicara bahwa kedepannya kalian harus dimotivasi bukan karena apa yang saya berikan, tetapi kita harus kalian harus mendapatkan sesuatu itu bukan karena hal-hal yang kalian harapkan, tapi harus ada di diri kalian karena kalian meyakini bahwa diri kalian itu sebenarnya bisa, bukan karena hadiah, tapi karena kalian itu mampu gitu. Sehingga anak-anak ini terpacu untuk oh iya, apa yang saya dapatkan itu akan membuat dirinya itu bangga sendiri, bukan bangga karena ya saya dapat belajar kan karena untuk pengen dapat hadiah, saya belajar kan pengen dapat untuk ini. Kalau nggak dapat hadiah, ya ada lagi. Kalau sudah terlanjur janji dan sebagainya, laksanakan dulu janjinya itu. Tapi untuk kedepannya kita harus arahkan ke sini sebaliknya. Saya juga nanti setelah semester ini juga sudah memberikan hadiah kepada anak-anak. Saya coba memberikan ini. Saya juga dalam proses
belajar. Karena kemarin saya sudah lanjut bilang ke anak-anak keliling, yuk siapa yang nanti nilai tertinggi semester itu tertinggi atau nilai-nilai di jumlah tertinggi, saya akan kasih piala kecil gitu sebagai bentuk penghargaan. Ternyata pas saya belajar ini, oh ternyata yang saya janjikan kemarin kurang tepat, tapi kan sudah janji, ya mau nggak mau harus saya laksanakan untuk saat ini. Ada lagi mungkin itu ya Pak? Ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya menanyakan keyakinan kelas tadi karena saya selama ini melakukan apa beda atau sama peraturan kelas. Jadi saya kalau jadi wali kelas itu peraturan kelas misalnya saya buat piket. Nah kalau kan hari Senin sampai hari Jumat kan beda anak. Nah misalnya yang terlambat nanti nyapu. Pokoknya perjanjian saya dengan anak seperti itu. Kalau wali kelas, kalau guru misalnya saya kalau kalian terlambat, misalnya saya suruh nyanyi atau saya suruh nyapu seperti itu perjanjian di dalam kelas. Terus misalnya wali kelas tadi, kalau kalian Terima kasih Ibu semuanya. Jadi keyakinan itu berbeda Bu, karena keyakinan itu berawal dari peraturan. Kan Ibu sudah buat peraturan tuh, misalnya terlambat akan ada konsekuensinya gitu ya. Nah dari peraturan saya terlambat, kalau keyakinan berarti terlambat itu masuk dalam keyakinan tidak disiplin atau melanggar keyakinan kedisiplinan. Jadi yang kedisiplinan apa ya? Datang terlambat, peraturannya nggak boleh terlambat, berarti itu menghindari keyakinan kedisiplinan. Kemudian kedisiplinan apa lagi selain terlambat? Tidak piket, itu masuk kedisiplinan. Kemudian apalagi ya kedisiplinan. Kalau kayak menghargai teman itu contoh tidak boleh molok-molok itu kan peraturan kan, tapi keyakinan kelas itu melanggar saling menghargai. Jadi buat dulu peraturan, setelah peraturan itu dari peraturan itu dirincikan untuk keyakinan kelas. Misalnya jadi dilarang terlambat peraturannya kan, terus baju harus dimasukkan, kemudian ketuk pintu dulu sebelum masuk kelas. Ketuk pintu dulu itu berarti keyakinan kelas kita sopanan. Apabila dia masuk ke ketuk pintu berarti dia melanggar keyakinan kelas di dalam kesopanan. Ya, Bu. Terima kasih Pak. Saya kurang sepakat. Mohon maaf. Bagi saya, kalau itu yang namanya peraturan itu diciptakan oleh wali kelas, itu aturan, bukan kesepakatan kelas dan bukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu muncul adalah dari anak, dalam musyawarah. Jadi kalau saya, mohon maaf Bapak Ibu, karena saya melaksanakan keyakinan kelas itu sejak saya berada di sini. Yang pertama sebagai wali kelas, yang kedua sebagai guru. Jadi ketika saya masuk pertama kali, apa yang saya tanyakan? Kelas yang bagaimana yang anak-anak inginkan. Nah ketika itu mereka memberikan saran, saya mau gini, saya simpulkan itu dalam kesepakatan kelas. Begitu juga ketika saya sebagai guru prakarya. Pada nomor ini, apa yang anak-anak inginkan dari saya? Nah, mereka sampaikanlah. Nah, itu yang kami rangkum, jadilah kesepakatan. Tapi, kalau itu peraturan, nanti kalau piket, tidak piket, nanti salah. Nanti kalau misalnya tidak berbaju rapi, nanti salah. Berarti itu dari kita, berarti itu aturan, bukan kesepakatan. Itu menurut pemahaman saya untuk keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu datangnya dari anak-anak. Tapi kalau peraturan itu datang dari wali kelas. Mungkin itu perbedaannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu anak-anak Bu. Jadi memang keyakinan kelas itu disepakati atau dibuat secara bersama-sama. Makanya tadi saya bilang awal, saat menurut keyakinan kelas ini semua anak harus ada. Kalau peraturan memang yang tadi Ibu Ana sampaikan bahwa peraturan kelas itu dominan hanya
satu orang atau di sini berarti posisinya adalah wali kelas. Itu peraturan. Nah, tadi dia bilang ada beda wali kelas, tapi biasanya saat membuat keyakinan kelas itu berawal dari sebuah peraturan. Itu dari peraturan nanti kita kesepakatan sama-sama, tapi juga dari seperti yang dua bilang, prosedurnya adalah minta pendapat anak-anak dulu. Jadi pertama peraturannya seperti ini, kemudian dari peraturan ini yuk kita jadikan sebuah keyakinan. Kalian yakin nggak seperti ini? Kita harus lempar ke anak-anak seperti tadi Bu Ana bilang bahwa semuanya melibatkan keyakinan kelas itu dari anaknya, dan anak ini semua murid kita yang di kelas itu harus meyakini apa yang menjadi keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas itu kalau bisa buatnya jangan lebih dari 10, nanti mereka bingung keyakinan kelas apa, yang mana ya keyakinan kelasnya banyak. Jadi kalau bisa keyakinan kelas kalau waktu kemarin saya pelajari itu cuma 8 keyakinan kelas. Dari 8 itu anak-anak ini harus paham, misalnya keyakinan disiplin dengan disiplin, kemudian kesopanan, kerjasama, gotong royong. Jadinya larinya ke sana. Jadi nanti saat ada anak bermasalah, ya tadi anak ini salahnya melanggar keyakinan mana. Kalau yang tadi nggak ketuk itu berarti dia kesopanan. Ya. Tapi dia berbeda ya. Jadi yang peraturan dan keyakinan berbeda. Peraturan itu biasanya dibuat oleh satu orang wali kelas saja, tapi keyakinan itu disepakati secara bersama-sama dan diyakini oleh semua murid itu. Tapi berawal dari kita membuatnya yang berawal dari sebuah peraturan berjalan ke keyakinan. Tuh. Kemarin waktu saya pelajari seperti itu. Pertama peraturan dulu buat maunya, tapi kita tanya anak-anak peraturannya kita maunya kayak apa nih, kayak apa. Habis dari peraturan lari ke keyakinan. Keyakinannya harus disepakati secara bersama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Saya akan menampilkan sebuah video. Ada lagi yang bertanya? Pak Iman? Tidak ada. Baik Bapak Ibu, mungkin tidak ada. Saya mencoba untuk menayangkan sebuah video. Video ini nah, kita ke posisi kontrol dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi untuk gerak. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nadine yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Dasar kepala ini. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Beli makanan. Ini dipotong juga pas giliran makan.
Kenapa? Kamu kalau ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, kau 5 tangan basket, 5 hari sekalian. Pergi sana kalau tangan basket. Posisi pemilihan biasanya menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada guru jika guru berada pada posisi tertentu adalah guru cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, sebelum lanjut, tadi 2 posisi itu kemarin pas saya bilang itu harus dihindari, menghukum dan membuat merasa bersalah. Jika bisa 2 posisi itu jangan ada di diri kita. Yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi yang benar menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain pembina pak? Ya aku marah pak. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu ada kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Aku saya jadi tukang fitnah. Ya wajarlah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Kalau itu kamu tidak berpikir kepada hanya mengutamakan
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak dia cuma. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menjelaskan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang bersifat hati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan, mungkin mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bertanggung. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama, dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memiliki, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami diri akan bergeser dari pemikiran stimulus sosial menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih tidak baik dariku. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori Monroe menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat
Baik, Bapak Ibu, itulah pemaparan saya dan gambaran di video. Semoga baik Bapak Ibu, itulah pemaparan saya pada hari ini dari atas perhatiannya. Saya terima kasih sekali pada Bapak Ibu yang memberikan waktu luang untuk saya, dan semoga apa yang saya berikan di aksi nyata ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan saya mohon maaf apabila dalam pemaparan saya, penyampaian saya masih banyak sekali kekurangan yang saya miliki atau saat saya memaparkan masih sangat kurang jelas. Saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas waktunya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya miliki. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.